Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ayo pergi. Keesokan harinya, matahari bersinar melalui celah-celah di Lingtian Sengyuan, dan suara ringan Mu Yingying perlahan membuka mulutnya. Tetapi pada saat ini, seharusnya ada sedikit rona merah di pipi merah mudanya. Apa yang terburu-buru? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan bangkit perlahan, jelas pemandangan yang tak terlupakan kemarin benar-benar indah. Aku ingin mengambil dua sinar api suci itu. Mu Yingying membuat wajah di Xiao Yan, dan kemudian berkata dengan serius. Ambillah, untuk melindungi tempat ini, saya akan menyegelnya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun. Jika tidak dilindungi, itu akan menjadi harta karun, disayangkan. Xiao Yan tersenyum. Ya, Mu Yingying mengangguk setuju, dan segera pergi untuk mengumpulkan dua berkas cahaya sendiri. Petik 2 petik 2. Ayo pergi. Beberapa jam kemudian, Tianling Sengyuan benar-benar disegel oleh Xiao Yan. Saya khawatir bahwa kecuali beberapa makhluk abadi bintang 7 yang kuat, mereka tidak akan dapat menemukan dan menghancurkan tempat ini. Pada saat ini, Mu Yingying tersenyum manis. Tapi sekali lagi, apakah saya yang termuda? Saat dia hendak berjalan, Mu Yingying bertanya dengan nada sugestif. Mereka sangat lembut. Ketika ditanya oleh Mu Yingying, Xiao Yan merasa tidak berdaya. Jika dia berbicara dengan Suner dengan tenang tentang hal semacam ini, dia seharusnya mengerti. Melihat sikap ragu-ragu Xiao Yan, Mu Yingying mengeluarkan kemarahan centil, melangkah langsung ke lubang cacing waktu, dan kembali ke dunia hantu. Adapun Xiao Senseng, dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan di pagi hari, dan dia membawanya dengan 9 kuil yang tersisa. Yan Luo pergi ke tempat tidur mereka untuk membangunkan mereka. Untuk sementara, Xiao Yan juga sendirian. Xiao Yan dan Mu Yingying perlahan-lahan bergegas menuju dunia hantu, tetapi kali ini di lubang cacing ruang waktu, mereka tidak menghadapi ancaman apapun, jadi mereka kembali ke 10.000 api sekte dalam beberapa hari. Ini pasti istri penguasa, kan? Mu Yingying baru saja datang ke 10.000 api sekte, dan Xiao Yan mengikuti, dan tiba-tiba menemukan bahwa mata orang-orang di sini sangat berbeda. Itu semacam kecemburuan, dan itu juga semacam berkas saleh. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Lagi pula, ketika Xiao Yan pergi ke Tianling Sengyuan, dia telah menyebutkannya sekali kepada banyak orang kuat di 10.000 api sekte Xiao Yan, yang tidak terpisahkan di belakang Mu Yingying. Tidak sulit menebak identitas Mu Yingying. Orang-orang ini, secara alami, Mu Yingying memperhatikan sesuatu, jadi dia tidak banyak bicara. Dia datang ke ruang konferensi dan duduk, tampak seperti seorang wanita berpakaian. Master Sekte Huo, bagaimana persiapanmu? Saat berikutnya, Xiao Yan baru saja melangkah ke ruang konferensi, pertama tersenyum pada Mu Yingying, dan kemudian membuka mulutnya untuk lusinan orang di sini. Xiao Yan, ribuan murid Sekte Wan Huo kami telah kembali ke hati mereka seperti panah. Melawan makhluk abadi, orang tua dan beberapa tetua orang tingkat tinggi, juga mengandalkan orang dewasa, kekuatannya telah meroket menjadi makhluk abadi bintang 5. Semua ini karena pujian dari Tuan Xiao Yan. Masih tidak sebagus orang dewasa, itu juga merupakan bantuan yang kuat. Huo Yi tersenyum. Belum terlambat, ayo pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Dalam perjalanan kembali, ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah dan buat semuanya tetap sederhana. Xiao Yan tidak lupa memberi instruksi. Tuan Xiao Yan, jangan khawatir, Sekte Myriad Huo kami semua adalah orang kepercayaan. Jika ada idiot kecil yang tidak mematuhi perintah, Master Sekte ini akan mengupasnya, kata Huo Yi. Kemasi, setelah 1/4 jam, kita akan menuju lubang cacing ruang waktu di Lingyuan. Kita akan segera berangkat dan kembali ke roh misterius. Xiao Yan tahu bahwa dunia hantu telah berakhir, tetapi masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan, yang juga merupakan langkah terpenting. Ada apa? Mu Yingying buru-buru bertanya, sepertinya menyadari bahwa Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu. Tidak apa-apa, ayo pergi, temani aku untuk bertemu seseorang. Setelah beristirahat, Xiao Yan tampaknya telah membuat keputusan, menarik tangan ramping Mu Yingying ke arah Lingyuan. Karena tidak ada harapan, mereka harus benar-benar dicekik dalam buayan. Bagaimanapun,
Mereka bertiga telah sepenuhnya memenuhi hati Xiao Yan dan tidak dapat lagi menahan orang lain. Di sisi lain, di istana yang agak sepi di Lingyuan, seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul di sini. Pria itu mondar-mandir dengan kepala tegak, dan dia adalah kepala akademi spiritual yang diam-diam membantu Xiao Yan dan yang lainnya. Sekarang yang terkuat dari Master of Souls, Du Qifei. Ratu, kenapa kamu repot-repot? Kepala Institut Lingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat Du Qifei dengan mata tertutup dan beristirahat di depannya. Sejak Perang Dunia Kedua, Du Qifei mengumumkan penghapusan total semua hukum penguasa Jiwa Li, serta peringkatnya sendiri. Untuk sementara, domain Jiwa Li diatur secara tertib, dan kemudian Du Qifei dan 5 akademi bersama-sama merumuskan banyak undang-undang, yang akan diurus Li Hunyu dengan lebih sempurna, dan segera memenangkan kepercayaan dari hantu yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu dia akan datang, kata Du Qifei ringan. Tapi dia sudah punya istri dan anak. Dekan Akademi Spiritual tidak bisa tidak berkata, itu bukan karena niatnya untuk mengungkapkannya, tetapi karena hati api suci Xiao Yan, Du Qifei telah sudah melihatnya, termasuk asal-usul Xiao Yan dari posisi yang lebih rendah. Di depannya, segala sesuatu tentang orang-orang dari keluarga Xiao jelas ketika dia menguasai reinkarnasi. Aku tidak peduli, kata Du Qifei tidak setuju. Mencicit, pintu aula utama didorong dengan lembut olehnya, dan Xiao Yan tiba-tiba menarik telapak tangan putih bersih Mu Yingying dan perlahan-lahan datang ke sini. Tidak ada apa-apa di aula, hanya ruang melingkar tanpa dasar yang dikelilingi olehnya. Lubang cacing ruang dan waktu. Presiden, Tuan Domain Master, kami akan pergi. Tepat setelah tiba di sini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam sambil menatap Du Qifei yang diam di depannya. Istrimu, dia cukup baik. Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, Duan Qifei juga kecewa dan lega, dan langsung tertawa. Kami akan selalu menjadi teman. Adegan yang terjadi di masa lalu akan selalu diingat di hati saya. Jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Xiao Yan memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya bisa mengatakannya, ini. Terima kasih, ayo pergi. Mendengar ini, Duo Qifei tiba-tiba mengguncang tubuhnya yang halus, dan segera menghilang dengan senyum tawa. Ayo pergi juga. Merasakan keteguhan Mu Yingying yang hanya memegang telapak tangannya, Xiao Yan tidak berhenti. Dengan lambaian telapak tangannya, ribuan pembangkit tenaga listrik sekte api segudang berada di belakangnya, seperti semut hitam. Semua mengalir ke ruang lubang cacing waktu. Untuk sementara waktu, semua pembangkit tenaga listrik dengan aman dievakuasi dari dunia hantu dan menuju ke benua Xuanling. Hei, awalnya aku ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya kali ini, memotong semua emosi dan 6 keinginan, dan mewujudkan reinkarnasi, tapi itu sangat sulit. Tepat ketika pasukan Xiao Yan benar-benar menghilang, Du Qifei tetap tinggal, sendirian di aula kosong ini, gumamnya. Xiao Yan, tidak peduli apa. Di masa depan, tidak hanya klan naga, alam pemakan jiwa dan alam iblis yang akan berdiri di belakangmu, dan aku, Li Sol Realm, juga bersedia berdiri di belakangmu. Pada saat ini, Duan Qifei juga sangat lega, jelas tindakan terakhir Xiao Yan benar-benar memotong semua pikirannya, tetapi hubungan antara keduanya tidak melanggar batas, tetapi seperti teman baik, tidak dapat dihancurkan. Hubungan semacam ini menyebabkan Perang Dunia Kedua, banyak reinkarnasi bergabung untuk melawan klan jahat di luar wilayah, menanam benih yang dalam, dan karena Xiao Yan, beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Yan di Akademi Roh Bumi, satu demi satu setelah dipromosikan oleh Du Qifei, latar belakang Xiao Yan di dunia hantu benar-benar sedikit menakutkan. Terima kasih, Xiao Shan. Wanxiang akhirnya berakhir, di dalam lubang cacing ruang waktu. Pemandangan besar dengan ribuan orang mengerikan. Puluhan perahu waktu yang khusus digunakan untuk melintasi lubang cacing ruang waktu muncul. Di atas perahu, mata orang yang tak terhitung jumlahnya panas, semuanya terbuka untuk kerinduan Xuanling benua. Bagaimanapun, semua murid dan anggota sekte 10.000 api, tubuh manusia saat ini, dan sekarang meninggalkan dunia hantu, secara alami cukup bahagia. Pada saat ini, Xiao Yan, Mu Yingying, dan sekelompok anggota senior dari 10.000 sekte api berdiri di dek kapal ruang angkasa di garis depan. Kali ini, aku akan kembali dari alam hantu dan menuju ke benua Xuanling. Tanpa bantuan Dinling dan dia, mungkin akan memakan banyak waktu bagi kita untuk menggunakan lubang cacing ruang waktu,
kekosongan tak berujung di sekelilingnya, Xiao Yan tidak bisa tidak berkata. Sejak dia mengeluarkan setengah dari kekuatan sumber dari hati api sucinya, aura Xiao Yan di dalam tubuh telah turun ke tingkat tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5. Dia tidak mengguncang sumbernya, tetapi karena ini, api sumber Mu Yingying masih setengah lengkap, itu berubah menjadi hati api sucinya sendiri. Jadi Xiao Yan saat ini, api jiwa batu kuning yang dibentuk oleh perpaduan api suci 4 warna, 4 api suci hidup berdampingan sebagai satu. Api hati Tianyan, api jiwa wajah hantu, api es etiril, api abadi. Adapun Acachia Heartbroken, tidak ada niat untuk memberikan kembali kepada Xiao Yan, karena tampaknya sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Mu Yingying, dan karena Xiao Yan memberikan Fenjue kepada Mu Yingying, kekuatan Mu Yingying sebenarnya telah mencapai pertarungan bintang 4 yang langka, tahap awal yang abadi. Hei, apa yang dikatakan Tuan Xiao Yan sangat benar. Alam hantu dan benua Doudi berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Jika tidak ada bantuan dari lubang cacing ruang waktu, saya khawatir kita akan menghabiskan banyak waktu. Sekarang ada lubang cacing ruang waktu, itu juga tapi setelah puluhan hari, kamu bisa mencapainya sepenuhnya. Huoyi sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, tuanku, kami telah mengirim pengintai untuk menanyakan informasi sebelumnya. Begitu ada berita, itu hanya orang dewasa. Setelah beberapa saat, Huoyun berkata dengan senyum lembut. Aku punya banyak pekerjaan untukmu, kali ini aku pasti tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk. Xiao Yan berkata dengan lembut. Begitu suara itu jatuh, para eksekutif puncak juga mendiskusikan hal-hal lain tentang benua Xuanling. Pada saat yang sama, ketika pembangkit tenaga listrik perkasa menggunakan lubang cacing ruang waktu untuk menuju benua Xuanling, salah satu benua Doudi, hal-hal aneh terjadi di benua Xuanling. Tepi benua Xuanling, ini adalah benteng, dengan dinding yang kokoh dan benteng yang tinggi dan tebal, yang membuat pertahanan di sini lebih ketat. Benteng Xuanshan, ini adalah tempat di mana wilayah benua Xuanling dan benua lain tumpang tindih, jadi para penjaga di sini cukup kejam, karena ini adalah perbatasannya, dan ini adalah benteng pertama yang menjaga kerajaan besar benua Xuanling. Tugas di sini adalah untuk menyelidiki beberapa orang yang mencurigakan dan melindungi benua Xuanling dari ancaman. Seluruh benteng Xuanshan seperti ular berbisa melengkung yang panjangnya puluhan mil, dikelilingi oleh tembok kota setinggi ratusan meter, dan di tengahnya terdapat rumah-rumah kota yang cukup makmur. Di luar benteng, ribuan pria bayangan yang tubuhnya sepenuhnya terbungkus oleh cahaya hitam jahat berbaris satu demi satu. Lord Demon Empress, untuk beberapa saat, seseorang dalam bayang-bayang berkata, "Aku pernah memandang rendah dia di penjara penindasan iblis sebelumnya, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa anak bernama Xiao Yan akan memiliki kemampuan yang begitu hebat." Terlebih lagi, karena status spesialnya, iblis cahaya telah sepenuhnya mengkhianati ras jahat asing kita. Sekarang, untuk mencegah kebocoran rahasia klan jahat kita di luar dunia, dan diburu oleh raja klan kita, dan hidup dan matinya tidak pasti. Wanita yang dikenal sebagai Ratu Iblis berpakaian merah, tapi topi hitam menutupi wajahnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya sedikit, menatap bagian depan matanya. Benteng Xuanshan yang dijaga ketat bergumam. Lord Demon Empress, karena kali ini adalah perintah para raja, mari kita lakukan. Hanya Xiao Yandou yang berani memprovokasi klan jahat asing kita, dan membiarkan benua Xuanling, yang memiliki hubungan dengannya, dihancurkan sepenuhnya. Petik 2. Dan hanya ketika benua Xuanling benar-benar hancur kita dapat mengambil langkah selanjutnya menuju benua Doudi. Pemimpin bayangan pria Zaidu berkata dengan senyum sinis. Ingat, puncak paviliun dupa pembakaran dan Ratu Ular Orang harus ditangkap hidup-hidup. Mereka tampaknya memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Permaisuri Iblis berbicara sedikit, dan tepat setelah dia selesai berbicara, suaranya bergema seperti suara setan. Permaisuri Iblis Rem Racun, orang ini sebenarnya adalah Permaisuri Iblis Rem Racun. Tabrakan, untuk sementara, dengan metode racun Permaisuri Iblis Brahma, seluruh langit tiba-tiba sepenuhnya tertutup oleh racun yang ganas, dan asap beracun yang kuat perlahan-lahan melayang, langsung menghadap benteng Xuanshan. Prajurit patroli yang berjaga menyerang dan kiri. Pemimpin tim ketiga dan tim ke-10 mulai. Hancurkan tempat ini. Melihat penampilan tempat ini, puluhan sosok bayangan jahat seperti hantu, tiba-tiba mengaum di tembok kota setinggi ratusan meter. Mereka seperti setan pembunuh secara umum, kemanapun Anda pergi.
hidup akan hangus. Di dalam Xuanshan, mansion penguasa kota di pusat kota. Tuan, ada yang tidak beres. Pada saat ini, seorang pria dengan ekspresi ganas duduk diam di aula, dan dengan beberapa teman lama, mereka bertukar teh dengan anggur, dan berbicara dengan gembira tentang anggur, dan tiba-tiba ada wajah seorang penjaga. Buru-buru berlari masuk. Ada apa? Pria yang duduk di tempat pertama mendengar kata-kata itu, meletakkan set teh di tangannya, dan bertanya dengan tatapan tenang di matanya. Benteng Xuanshan, Wu Tianyu, mendiang Douxian Bintang 2, seorang pria dengan kekuatan dan kebijaksanaan, dan secara pribadi dikirim oleh Ratu Medusa, menjaga benteng Xuanshan selama beberapa dekade, dan tidak pernah membuat kesalahan. Tuan, saya tidak tahu di mana sekelompok pembangkit tenaga listrik misterius muncul. Mereka menyerang benteng Xuanshan kita. Hanya ada lusinan dari mereka, tetapi efektivitas tempur mereka mengerikan. Ketiga jenderal itu sekarang telah kehilangan 2 dari mereka. Penjaga itu tampak cemas. Apa? Ambil senjataku. Tubuh pria itu gemetar dan dia tiba-tiba berjalan pergi ke dunia luar. Itu adalah tempat yang cukup bagus untuk sebuah benteng, tapi sayang itu menghentikan kemajuan kita, dan aku tidak menyukainya, jadi mari kita hancurkan itu. Permaisuri iblis dari Poison Sa, berpakaian merah dan ditutupi dengan topi hitam, perlahan melayang di atas benteng, melihat ke bawah seperti seorang raja. Benteng yang makmur ini bergumam. Saat berbicara, di telapak tangan, ada sinar lampu hijau langka yang perlahan muncul. Petir ada di langit, dan tepat ketika pukulan dahsyat dari permaisuri iblis rem racun akan datang, sosok seperti kilat, dengan sentuhan guntur perak, tiba-tiba muncul. Puff! Dengan suara, Lei Mang menyentuh lampu hijau, dan tiba-tiba berubah menjadi kilau cemerlang di langit, meledak, dan bahkan tubuh Wu Tianyu dengan mudah terlempar ke belakang puluhan langkah. Itu hanya sekelompok udang kecil. Aku akan menyerahkannya padamu, ayo pergi. Melihat pria dengan pembawaan luar biasa di depannya, permaisuri iblis dosa menggelengkan kepalanya, dan segera membawa ribuan pasukan ke belakang, dia untuk menyeberangi benteng Xuanshan dan menghadapi Xuanling. Pergi ke inti benua. Kemana harus lari? Wu Tianyu menyaksikan orang ini ingin melarikan diri, tubuhnya bergetar, dan tombak perak di tangannya meledakkan lusinan petir, mengaum ke arahnya. Hanya membuang-buang waktuku. Tepat ketika Lei Mang menyentuh tubuh permaisuri iblis beracun, sebuah suara lembut terdengar, dan itu langsung berubah menjadi bubuk. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Wu Tianyu juga tahu kesenjangan mutlak antara kekuatan keduanya, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Lakukan, aktifkan kewaspadaan tertinggi benteng Xuanshan. Momo, kamu akan pergi ke Gunung Xuanling dari jalan rahasia, dan kamu juga harus menyampaikan berita ini kepada petinggi di atas benua Xuanling, juga, sebagai Yang Mulia Ratu Medusa. Wu Tianyu tertawa keras. Tapi tuanmu, dengan suara penguasa kota, seorang pria yang tampak kuat mau tidak mau berkata dengan enggan. Keluar dari sini, Lao Su. Hanya karena lusinan orang ini ingin menghancurkan benteng Xuanshan kita, itu mimpi yang bodoh. Untuk sementara, ada banyak perang di sini. Benua Ling menyerang. Tapi di sini, hanya beberapa makhluk abadi bintang 3 dan makhluk abadi bintang 4 yang dapat sepenuhnya mencuci tempat ini, tidak mungkin. Kali ini, saya benar-benar mengecewakan kepercayaan Yang Mulia Medusa. Pada saat ini, di benteng, suara duka tidak ada habisnya, dan hati banyak orang menjadi sangat berat karena lusinan orang jahat yang telah tinggal dari pasukan besar permaisuri iblis kuil racun, karena kerumunan berkumpul di benteng. Menghadapi kekuatan puluhan orang, itu seperti semut yang tidak bisa diguncang sedikitpun. Kekuatan puluhan dari mereka ternyata seperti dewa kematian. Begitu mereka lewat, tentara berdarah sungai. Hahaha. Petik 2. Benteng Xuanshanku, bukankah kamu memiliki orang-orang yang serakah akan hidup dan takut mati? Pada saat ini, Wu Tianyu menyaksikan bawahan di sekujur tubuhnya terus berjatuhan, dan segera pupil matanya menyusut, dan rasa kagum muncul. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan langsung berubah menjadi ratusan kaki, dalam ukuran. Raksasa di langit, dikelilingi oleh guntur, dan memandang ke langit. Tubuh seorang kaisar yang bertarung. Melihat ini, lusinan sosok jahat tidak bisa tidak bertanya-tanya. Biarkan saja kamu melihat, apa jiwa dari roh misterius itu. Petik 2. Dengan jiwaku, dengan darahku, darah membakar tubuh Dodi. Petik 2. Hancurkan kerumunan.
Dengan metode Wu Tianyu, seluruh benteng terdiam untuk sementara waktu, dan bahkan punggung Wu Tianyu berada pada level tinggi, pupil matanya memerah, memancarkan sedikit rasa sakit. Tubuh seorang kaisar yang bertarung sudah cukup untuk meningkat pesat pertahanan dan kekuatan tempurnya. Meskipun sangat sedikit orang yang mempraktikkan metode ini, dan tubuh Doudi yang menyala sendiri dapat ditukar dengan sejumlah besar kekuatan dalam waktu singkat, gejala sisa tidak akan pernah dapat dipulihkan, tetapi itu sangat sulit untuk menebusnya. Tuan Kota, petik 2, Tuanku, suara tergesa-gesa perlahan muncul. Jelas, Wu Tianyu telah memenangkan kepercayaan dari banyak orang dengan melakukan ini. Manajer benteng Xuanshan, layak mendapatkan namanya. Di hadapan kekuatan tingkat abadi, Anda tidak memiliki kesempatan ini. Melihat metode Wu Tianyu, di antara lusinan sosok, pemimpin sosok jahat tiba-tiba melangkah di depannya dan mengepalkan telapak tangannya. Pada saat itu, aura jahat yang mengerikan menyebar seperti kabut, dan dengan mudah menjerat tubuh Wu Tianyu. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia benar-benar dimakan menjadi kabut darah. Bum bum bum, wajah Wu Tianyu sangat berubah, tetapi tidak ada tanda-tanda akan mundur. Kaca, suara patah tulang memenuhi tubuh Wu Tianyu, dan tubuhnya dari seorang kaisar yang bertarung dan sarana pembakaran spontannya dengan mudah dihancurkan olehnya. Puff, seteguk darah keluar langsung dari mulut Wu Tianyu, dan bahkan napasnya menjadi lesu. Jelas, pukulan barusan menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada dirinya sendiri. Ini, itu patung binatang kecil itu. Ini sangat menjengkelkan, jadi mari kita hancurkan bersama. Setelah mengalahkan Wu Tianyu, pemimpin sosok jahat itu memandang Wu Tianyu yang sedang berbaring, tanah, matanya berpaling, dan tiba-tiba melihat patung yang agak cerdik di depan rumah utama kota. Dia berkata dengan lembut, "Itu patung Lord Xiaoyan, jangan biarkan dia menghancurkannya. Bantu aku." Untuk beberapa saat, Wu Tianyu meraung, mencoba menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menyerangnya. Sejak kejatuhan total keluarga kerajaan Xuanling, benua Xuanling telah sepenuhnya diperintah oleh Yang Mulia Ratu Medusa dari rakyat ular. Di bawah pemerintahannya, benua Xuanling sangat harmonis dan makmur, dan bahkan manusia dan rakyat ular hidup berdampingan dengan damai dan harmoni. Selain fakta bahwa suami Xiaoyan dipublikasikan, identitas Xiaoyan tidak diragukan lagi membuat iri dan dihormati oleh banyak orang. Di luar kekuatannya sendiri, dengan gelombang acak, orang-orang ini tersapu seperti semut, dan pemimpin jahat itu tiba-tiba meremas patung Xiaoyan dengan telapak tangannya, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Apa yang terjadi? Patung itu sepertinya tidak rusak. Ada seseorang di belakang patung itu. Melihat pemimpin jahat itu dipukul dengan sangat fatal, patung itu tidak patah sama sekali untuk sosok kurus. Dia perlahan menopang patung itu dengan kedua tangan, dan sepertinya di bawah sosok kurus ini, langit dan bumi merangkak diam-diam. Sosok orang itu sepertinya sedikit seperti karakter legendaris. Xiaoyan, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sepatah kata pun, dan seluruh benteng Xuanshan tiba-tiba kembali sunyi, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang, seolah-olah mencoba melihat apakah sosok di belakang patung itu adalah orang dalam desas-desus. Patung ini, ukirannya cukup bagus, aku sangat menyukainya. Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di atas patung yang halus itu dan berkata, "Xiaoyan, bagaimana mungkin? Bukankah permaisuri iblis mengatakan bahwa kamu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Master of Souls?" Melihat sosok Xiaoyan muncul, lusinan sosok jahat tidak dapat membantu, terkejut. Xiaoyan telah melenyapkan beberapa ras yang merugikan dari ras jahat asing sebelum dan sesudah, dan telah lama terdaftar di daftar yang harus dibunuh. Sekarang, melihat Xiaoyan, wajar jika sebuah kekuatan muncul dari hatinya. Xiaoyan memegang lengannya sedikit, lalu melangkahi patung itu, perlahan datang ke Wu Tianyu, mengulurkan tangannya dan berkata, "Xiao, Tuan Xiaoyan." Wu Tianyu menangis ketika melihat ini, dan dia tidak bisa menahan suaranya. Dia awalnya tinggal di kota Xuanling, dan dipilih oleh pengawal Ratu Medusa karena bakatnya yang luar biasa. Baru saja dia menjadi yang terkuat di benteng Xuanshan, dan rasa hormatnya terhadap Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu Medusa secara alami sulit disembunyikan. "Jaga saudara-saudara yang terluka, kalian semua istirahat." Xiaoyan tersenyum ringan, tidak peduli seperti apa mata orang-orang jahat itu. "Tuanku, orang ini adalah bintang 4 yang bertarung abadi. Tuan, hati-hati."
Wu Tianyu meletakkan cincin itu dan berdiri di sana dengan linglung. Butuh waktu lama untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Kapan alien, yang berteriak dan memukuli seperti tikus di seberang jalan, bisa begitu terang-terangan muncul di alam manusia? Semua ini, Xiao Yan berjalan menuju pemimpin jahat itu selangkah demi selangkah. Kali ini adalah akhir dari benua Xuanling Anda. Tidak akan lama sebelum Anda akan benar-benar berkurang sampai akhir. Sepertinya dia ingin meledak sendiri. Api suci. Bakar aku. Pada saat ini, pupil Xiao Yan menjadi tajam, dan api suci yang menyilaukan muncul, langsung membakar lusinan orang menjadi ketiadaan. Bang bang bang, tidak satu pun dari lusinan orang yang selamat, dan langsung dibakar menjadi abu oleh Xiao Yan Shengyan. Bersihkan situasi pertempuran dan tenangkan orang-orang. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada penguasa kota. Setelah melakukan ini, Xiao Yan berkata dengan santai, dan sosok itu segera menghilang di sini. Ya, Wu Tianyu buru-buru setuju, tetapi dia tampaknya telah memperhatikan bahwa ketika orang-orang jahat benar-benar dilenyapkan, tampaknya ada tim besar yang terdiri dari ribuan orang perlahan-lahan datang menuju benteng, bahkan orang-orang itu, yang memiliki tingkat terendah. Kekuatan sebenarnya, semua makhluk abadi. Dengan lusinan tokoh jahat seperti Dewa Kematian dimusnahkan, seluruh benteng Xuanshan, di bawah pengelolaan Wu Tianyu, perlahan-lahan mempertahankan tatanannya yang semestinya. Beberapa saat kemudian, taman belakang mansion Tuan Kota, yang dulunya cukup sunyi, telah menjadi ramai saat ini. Pasukan besar ribuan orang di belakang Xiao Yan, hanya puluhan pejabat tingkat tinggi yang masuk ke dalam benteng, dan masih banyak orang kuat yang tersisa di benteng. Di luar benteng, jika tidak barisan yang kuat seperti itu akan cukup untuk menyebabkan kepanikan. Bagaimanapun, sumber daya benua Xuanling terlalu lemah dibandingkan dengan tempat-tempat seperti Li Hunyu. Jika ribuan Dewa Dou mengalir ke benteng Xuanshan pada saat yang sama, pemandangannya akan sedikit menakutkan. Hei, tuanku, kami tidak membawa banyak gangguan saat memasuki benteng. Hanya sedikit orang yang harus menyadarinya. Petik 2. Dan kami hanya membawa banyak orang tingkat tinggi dalam perjalanan ini, dan lusinan orang masuk ke sini. Huo Yun dan yang lainnya tertawa. Dengan begitu banyak orang, sulit untuk tidak diperhatikan, kata Mu Yingying lembut, berdiri di samping. Tuan, melihat lusinan pembangkit tenaga listrik di depannya, Wu Tianyu tiba-tiba merasa pusing. Tampaknya semua orang di sini, dengan tingkat kekuatan itu, jauh dari apa yang bisa dia idamkan. Kekuatan immortal juga cukup untuk peringkat di 100 teratas di benua Xuanling pada saat ini, sepertinya ini. Tuan Kota Wu, Anda telah bekerja keras untuk pertempuran sebelumnya. Yingying segera berdiri diam di belakangnya. Hei, apa yang kamu bicarakan, orang dewasa? Jika bukan karena orang dewasa tiba tepat waktu, aku khawatir benteng Xuanshan kita akan dalam bahaya. Wu Tianyu tersanjung dan menolak. Haha, apakah ini yang disebut benua Doudi? Tempat di mana manusia penuh vitalitas sangat cocok untuk kita manusia tempati, meskipun energi spiritual surga dan bumi memang rendah dan menyedihkan. Setelah beberapa saat, seorang pria berdiri di Mu Yingying. Wanita muda di belakangnya tertawa. Tianxin, di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5, secara khusus dikirim oleh Xiao Yan untuk melindungi Mu Yingying. Bagaimanapun, Mu Yingying dibakar oleh Xiao Yan, dan bahkan menelan dan bergabung dengan Acaccia Pata Enteritis peringkat ke-15, dan kekuatannya mencapai 4. Xing Douxian masih khawatir. Tuan Xiao Yan, sekarang setelah krisis benteng telah teratasi, bawahan saya memohon Anda untuk bergegas kembali ke Gunung Roh Misterius dan menyelamatkan Yang Mulia Ratu Medusa. Setelah beberapa saat, Wu Tianyu berbicara dengan sungguh-sungguh dan berbicara perlahan. Aku akan menanyakan pertanyaan ini. Berapa banyak orang yang menyerang benua Xuanling? Siapa pemimpinnya? Xiao Yan bertanya. Mereka mendekati ribuan orang, tetapi kekuatan semua orang tidak terduga, dan orang kuat di kepala tampaknya adalah seorang wanita berbaju merah. Bawahan menyebutnya Ratu Iblis. Wu Tianyu mencoba mengingat. Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis beracun. Mendengarkan ingatan Wu Tianyu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak bisa membiarkannya pergi dengan gegabah. Xiao Yan berkata dengan kejam. Penatua Huoyun, tinggalkan 1000 elit untuk menjaga perbatasan, orang kuat lainnya, ikuti aku kembali ke Gunung Roh Misterius.
Xiao Yan menoleh dan berkata kepada seorang lelaki tua di belakangnya. Ya, tuanku. Huo Yun mendengar kata-kata itu, dan segera meninggalkan taman belakang dan keluar untuk memilih elit. Bagaimanapun, benteng Xuanshan cukup penting, dan tentu saja dia harus meninggalkan pasukan berat untuk menjaganya. Tuan, masih ada jalan panjang untuk pergi dari sini ke inti benua Xuanling, tetapi ada lorong ruang angkasa di benteng kami, yang dapat sangat mempersingkat waktu, tetapi hanya dapat menampung lusinan orang sekaligus. Kata Wu Tianyu. Master Sekte Huoyi, tolong bawa sebagian besar dari Anda dan pergi dari depan. Saya akan pergi dulu dengan lusinan elit, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Oke, semuanya menurut orang dewasa. Huoyi segera memahami pentingnya situasi dan berkata, bawahanku akan mengirim petugas staf untuk menemanimu dan memimpin jalan untukmu. Wu Tianyu berkata dengan lembut sambil menonton adegan ini. Jika itu masalahnya, maka bagilah pasukan menjadi 2 jalur. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan meraih tangan Giok Mu Yingying dan berjalan langsung menuju lorong luar angkasa di dalam benteng. Untuk sementara waktu, pasukan besar dibagi menjadi 2 kelompok. Satu dipimpin oleh Xiao Yan dan melangkah ke lorong ruang angkasa. Lusinan pembangkit tenaga listrik teratas pada dasarnya adalah makhluk abadi bintang 4 dan bintang 5. Sisi lain dipimpin oleh Huoyi tentara perkasa pergi menghadap inti benua Xuanling. Tempat lain, inti dari benua Xuanling. Karena keluarga kerajaan Xuanling yang asli benar-benar hancur, kota Xuanling dan gunung Xuanling dihancurkan olehnya, dan dengan metode konstruksi khusus dari orang-orang ular, area ini diubah menjadi Gunung Xuanling. Gunung Roh Misterius, ini adalah pegunungan dengan banyak energi dari surga dan bumi. Pegunungan ini dikelilingi oleh burung dan bunga, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidup orang-orang ular. Apalagi di pegunungan itu adalah bangunan aneh berbentuk ular, yang melengkung dan menyebar, perlahan muncul. Bangunan-bangunan di sini semuanya berbentuk ular, dan saat ini, di istana berbentuk ular yang megah, bagian atas kepala ular, di istana. Huasnake, bagaimana situasinya sekarang? Di istana teratas, kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, dan di istana besar ini, kursi yang rapi diatur satu demi satu, seperti ruang konferensi. Setelah beberapa saat, lusinan pembangkit tenaga listrik perlahan muncul, dan di antara tokoh-tokoh ini, tidak ada kekurangan Fentian, Master Pavilion-Pavilion Fenxiang, para tetua klan ular, master sekte-sekte racun, dan pemimpin senior pasukan utama di benua Xuanling. Yang mulia, orang-orang misterius itu seperti bambu yang patah. Saya khawatir tidak akan lama sebelum penutup pertahanan koalisi kita akan benar-benar dihancurkan oleh mereka. Bahaya pada waktu itu. Untuk sesaat, seorang lelaki tua berbicara perlahan, diam-diam. Dari mana asal orang-orang ini, dan mengapa mereka menyerang kita tanpa alasan? Ratu Medusa bergumam di singgasana ungu yang berdiri di kursi ruang konferensi. Dan melihat niat mereka, sepertinya mereka datang untuk Yang Mulia Ratu dan 3 Master Pavilion. Huasir baru saja selesai berbicara, dan dia segera melihat ke arah Ratu Medusa dan Fentian. Hah, kami orang ular telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kami harus membiarkan orang-orang jahat ini melihat betapa kuatnya kami. Kirim perintah untuk memusatkan semua kekuatan tempur di klan setelah penutup pertahanan rusak, kita akan memiliki pertarungan dengan mereka. Selama pidato, tubuh Yang Mulia Ratu Medusa, di atas rok polos tipis, meledak dengan 5 warna energi. Bahkan di bawah energi 5 warna ini, seluruh kuil dipenuhi dengan keheningan yang ekstrim. Setelah benua Xuanling diperintah oleh klan Medusa, distribusi sumber daya hampir seragam, dan kekuatan teratas dari sebagian besar kekuatan telah tumbuh sampai batas tertentu, dan jumlah Dewa Dou juga lebih banyak dari sebelumnya. Apakah kamu telah menembus Dewa Pertarungan Bintang 5? Fentian juga terkejut ketika dia melihat adegan ini. Aku baru saja menerobos retret belum lama ini. Ratu Medusa tersenyum manis ketika dia mendengar kata-kata itu. Ratu Medusa sebenarnya adalah Cailin, dan karena dia memiliki kekuatan garis keturunan dari ular piton pemakan 10 warna, kekuatan Cailin saat ini cukup mudah untuk ditingkatkan, terobosan alami. 10 warna dan 10 warna, setelah bencana 10 warna berlalu, saya khawatir dia akan benar-benar menjadi penguasa langit, meskipun sekarang dia baru saja melewati bencana kelima. Dalam beberapa dekade sejak Xiao Yan pergi, kekuatan Cailin telah sepenuhnya mencapai tahap awal Dou Xian Bintang 5,
sementara kekuatan Ventian hanya mencapai tahap akhir dari Douxian bintang 3. Kekuatannya juga kan melangkah ke tahap awal, dari Samsung Douxian. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Yang Mulia Ratu, dan benua Xuanling kita bukanlah kesemek lembut yang dibuat oleh siapapun. Aku bersumpah untuk hidup berdampingan dan mati dengan benua Xuanling. Jiuk Xiao, tuanku, sekarang banyak kekuatan di lingkaran inti dari benua Xuanling telah bersatu, dan mereka telah membentuk koalisi yang kuat, dan penutup pertahanan yang besar telah memblokir laju serangan kami. Di sekitar Xuantianshan, ribuan bayangan hitam sedang menunggu dalam pertempuran. Di bawah bayangan mereka, ada kejahatan yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat yang sama, perlindungan energi pertahanan 1000 Zhang yang dipicu oleh energi 5 warna yang mempesona, seluruh Xuantian adalah besar. Untuk meningkatkan kekuatan serangan, kita harus mengalahkannya. Dalam waktu singkat, jika tidak, setelah ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari 3 benua lainnya di benua Dodi, situasi kita akan sangat buruk. Demon Empress of Poison Brachers sedikit gemetar, seolah-olah dia bisa melihat melalui penutup pertahanan besar bahwa manusia di bawah akan menunjukkan ekspresi sedih, menyakitkan dan putus asa. Dia tidak bisa menahan tawa. Menjadi sesuatu yang tersembunyi di balik energi pertahanan ini. Kekuatan tertinggi ini tidak dapat dikalahkan sama sekali dengan kekuatan kita sendiri. Mendengarkan kata-kata permaisuri iblis dari kuil racun, beberapa pembangkit tenaga listrik di bayang-bayang tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas. Mereka adalah ribuan angka, dan kekuatan mereka berada di peringkat bintang 1, bertarung melawan makhluk abadi menjadi bintang 3 yang bertarung melawan makhluk abadi, tetapi mereka bergabung untuk menyerang kap pertahanan. Pada saat itu, mereka diganggu oleh kekuatan 5 warna, dan bahkan energi 5 warna ini mengandung kekuatan super yang mengejutkan pikiran mereka. Seperti untuk bayangan jahat bintang 4 atau bahkan bintang 5 yang lebih kuat, mereka semua memiliki status yang baik, diam-diam merangkak di belakang permaisuri iblis beracun. Perisai energi pertahanan yang dipimpin oleh Yang Mulia Ratu Medusa, Cailin, disuntikkan ke dalam darah Ten Colored Sky Swallowing Python oleh Cailin menggunakan kekuatan sumber aslinya. Kekuatan penutup pertahanan, begitu banyak udang kecil mencoba untuk retak, tentu saja mereka hanya mencari jalan buntu. Pergi. Setelah beberapa saat, melihat langit di dalam tudung pertahanan Xuantian, dipimpin oleh bayangan yang dibungkus dengan lingkaran 5 warna, puluhan sosok dengan aura tirani muncul, dan permaisuri racun Brahma tidak ragu-ragu, dan di telapak tangan-tangannya, sentuhan drama muncul. Energi hijau beracun yang tak tertandingi dipadatkan olehnya, dan segera tidak ada lonceng dan peluit, hanya itu diproyeksikan dengan lembut ke sampul pertahanan 5 warna. Boom! Ledakan indah menyebar dengan lembut seperti kembang api, dan penutup pertahanan yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur olehnya, berubah menjadi pecahan dan jatuh. Batuk-batuk, bintang 6 pertarungan abadi. Tepat ketika penutup pertahanan rusak, napas Cailin sedikit bergetar, yang jelas berdampak besar padanya. Ratu Medusa, penutup pertahanan baru saja pecah, dan permaisuri iblis Dusa tiba-tiba melangkah maju, matanya tertuju pada Cailin. Keduanya sama-sama wanita, dan ki pertempuran yang mereka kembangkan sangat beracun, jadi mereka sangat cemburu saat pertama kali bertemu. Ada banyak hal indah di tubuhmu, jadi aku tidak keberatan memakanmu perlahan. Sebuah cahaya redup keluar dari mata permaisuri iblis beracun. Aku sungguh-sungguh. Melihat ini, Cailin perlahan mengangkat tangan gioknya yang ramping, dan dua serangan yang sangat kejam tiba-tiba bercampur menjadi satu. Adapun tempat-tempat lain, saat penutup pertahanan baru saja menghilang, aura jahat mengerikan yang dibentuk oleh ribuan sosok jahat memenuhi seluruh langit Xuantian seperti gelombang panas. Untuk sementara waktu, itu seperti pemandangan neraka. Ayo, sudah waktunya untuk membela keluarga dan negara. Bunuh mereka untukku. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit tanpa henti, tetapi aneh untuk dikatakan, meskipun kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik di Xuantian adalah tidak sebagus orang jahat Qian Qian Dao, tetapi darah yang tidak takut mati sebenarnya memberi mereka keunggulan. Anda harus tahu bahwa di antara ribuan tokoh jahat, ada banyak iblis jahat tingkat tinggi dan tingkat bumi, yang benar-benar ditangkap oleh Xuantian. Pembangkit tenaga listrik sangat menemui jalan buntu, dan sebagian besar dari orang-orang yang bertarung ini adalah beberapa wajah yang tidak dikenal, dan hasil dari pertempuran itu tiba-tiba tidak diketahui. Adapun Ventian dan pembangkit tenaga super sekte lainnya, mereka menemukan iblis jahat untuk sementara waktu, dan mereka menjadi terjerat.
Meskipun mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, penundaan itu sudah cukup. Namun, banyak sekte super juga dibayangi oleh tak terhitung banyaknya sosok jahat. Mereka menyerang satu demi satu, dan Xuan Santian menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini yang disebut Lord of the Profound Spirit Continent? Begitulah masalahnya. Setelah pertarungan, permaisuri iblis racun Brachers berdiri diam di langit, menatap Cailin dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini, kecuali Cailin yang memiliki dosian bintang 5, yang terkuat lainnya, tampaknya hanya dosian bintang 3 yang lengkap, dan kekuatannya lebih dari dosian bintang 2, saya khawatir hanya ada satu diserahkan. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh permaisuri iblis Dusa adalah bahwa kekuatan dosian bintang 5 di distrik Cailin sebenarnya dapat diikat dengan dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa kekuatan Anda saat ini tidak seperti dulu. Dia telah mencapai kesempurnaan dosian bintang 6, dan itu seperti langit dan tanah pada tahap awal dosian bintang 5. Ya, lingkaran cahaya 5 warna di tubuh Cailin mampu mengisolasi hampir setengah dari serangannya, belum lagi kekuatan ini juga memberinya ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tidak, kamu salah. Aku bukan raja dari benua Xuanling, aku di sini hanya untuk membantu seseorang menjaga wilayah ini. Dadanya naik turun dengan keras, dan jelas bahwa dia baru saja bertarung melawan Poisonous. Permaisuri iblis, menyebabkan Cailin menderita. Kerusakannya tidak sepele, tapi tetap saja sudut mulutnya tersenyum ringan. Lalu siapa raja dari benua Xuanling? Sekarang kehancuran benua sudah dekat, dan raja yang bermartabat dari benua Xuanling tidak muncul, itu benar-benar. Mendengar kata-kata Cailin, permaisuri iblis dari Poison Sak malah tersenyum. Dalam pertempuran di sini, tidak ada lagi ketegangan tentang hasilnya. Siapa itu, tidakkah kamu tahu? Setelah beberapa saat, Cailin juga tertawa. Ketika mereka baru saja bertarung, Cailin memperhatikan bahwa orang ini memiliki aroma api yang samar, dan api itu jelas merupakan aroma api hati Tianyan di tubuh Xiaoyan, jadi dia merasa lega. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Menghancurkan busur dusa busur surgawi jahat. Melihat senyum aneh Cailin, Ratu Iblis dari Saberacun sangat marah, dan dia berteriak di langit, dan ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, kekuatan melonjak, dan untuk beberapa saat, itu berubah menjadi panah hijau besar di depannya. Pada busur dan panah hijau, pola kecil seperti semut muncul, tetapi pola jahat ini mengungkapkan aura jahat yang kuat, yang mengganggu. Panah hijau baru saja muncul, seluruh langit benar-benar sunyi, dan sentuhan depresi kematian memenuhi hati banyak orang. Apakah ini akhir hari? Beberapa rakyat jelata yang tinggal di Xuantian memandang wanita berbaju merah yang perlahan menyentuh busur dan panah hijau seperti iblis di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Berikan permaisuri ini untuk jatuh di sini sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu, kekuatan jahat hijau di tubuh permaisuri iblis beracun benar-benar terbakar perlahan, dan segera mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas busur dan panah jahat. Busur dan panah tanpa gong Xuan begitu dilekatkan oleh permaisuri iblis beracun, busur hijau Xuan muncul dalam sekejap, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tak tertandingi. Tuan Ratu, Tuan, tanda seru petik 2, Cailin, melihat serangan yang begitu mengerikan, Xuan Tianyigan mau tidak mau mengaum padanya. Seorang ratu seperti Cailin jelas ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk jatuh bersamanya. Ayo, Cailin tidak mundur, karena dia tahu bahwa begitu dia mundur, puluhan ribu warga sipil akan tertinggal, bahkan saudara laki-laki dan perempuan Xiaoyan, jadi dia tidak punya jalan keluar. Untuk sementara, bayangan ular kecil yang agak ilusi muncul di atas kepala Cailin. Ular roh pendamping, hanya saja metode ini cukup kuat, tetapi harga relatifnya terlalu berat, karena begitu ular spiritual yang menyertainya rusak, saya takut kerusakannya akan ditumpangkan dalam kelipatan geometris, dan dengan demikian umpan balik ke Cailin, tetapi dalam situasi saat ini. Cailin juga tidak punya pilihan. Ini adalah tempat favorit Xiaoyan, di mana divisinya ada. Jadi tidak peduli apa, Cailin akan menjaga setiap rumput dan pohon di sini untuknya, sampai saat dia kembali, bahkan jika dia akan mati. Dan Xiaoyan adalah benua roh mendalam yang sebenarnya dalam pikiran Cailin. Raja, tanda seru, suara menusuk yang memecah angin terus muncul dari busur jahat Xuan di tangan permaisuri iblis beracun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengerikan.
Saya khawatir pukulan sederhana seperti itu dapat membunuh Cailin sepenuhnya. Tanda seru, ular roh pendamping di atas baru saja muncul, dan Cailin memuntahkan darah di atasnya segera, dan tubuh ular roh pendamping menjadi padat, dan ada kilau samar kilau 10 warna, mengalir. Kekuatan 10 warna mengguncang langit. Sayang sekali bahwa Cailin baru saja menguasai 5 warna sekarang, dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan 10 warna. Jika tidak, kekuatan 10 warna, apalagi permaisuri iblis kuil racun, mungkin yang terkuat di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu. Juga tidak mungkin untuk menghadapinya secara langsung. Akhirnya, setelah permaisuri iblis belenggu racun sepenuhnya menyelesaikan kohesi busur jahat dan Suan, telapak tangan tiba-tiba mengendur, busur hijau dan panah menarik bulan purnama, langsung menghancurkan kekosongan, mengunci skala warna, dan meledakkannya. Kekuatan menelan warna-warni. Melihat pukulan jahat seperti itu, Cailin tidak melepaskan kesempatan untuk melawan. Ular di atas kepalanya bergetar hebat, bola cahaya energi warna-warni keluar, dan segera menyerang busur hijau. Puff! Dengan suara, kedua serangan itu baru saja bertabrakan, seperti letusan gunung berapi, fluktuasi energi yang hebat bergema di langit, tetapi setelah beberapa saat, kelompok cahaya 5 warna benar-benar ditusuk oleh gong Suan hijau, menghadap ke warna dari warna. Sisiknya melesat. Jelas, jarak antara kekuatan itu tidak cukup untuk menebus serangan itu. Aduh! Dengan desahan tak berdaya, ledakan tekad tiba-tiba muncul di mata Cailin. Ini adalah tanah tempat Xiaoyan tinggal, dan Cailin menyadari ambisi Xiaoyan. Dia tahu bahwa benua Xuanling pasti akan menjadi basis pasukan Xiaoyan di masa depan, dan dia segera tersenyum cerah. Xiaoyan, kamu harus membantuku merawat Xiao Xiao dengan baik, jika tidak raja ini tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika dia adalah hantu. Begitu suara itu jatuh, tubuh halus Cailin tiba-tiba menjadi ilusi, dan 5 tirani cahaya suci berwarna muncul seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar menyinari seluruh bumi. Seorang anak tanpa ibu tidak memiliki gula untuk dimakan. Apakah kamu begitu kejam? Pada saat tertentu, pada saat kritis ini, langit bergetar, tetapi pinggang kecil Cailin sepenuhnya dipeluk oleh telapak tangan yang lembut, dan segera suara yang sangat kasar muncul. Tidak tahu malu, Cailin merasakan suara siang dan malam berpikir, dan tiba-tiba dimarahi sambil tersenyum. Semangat juang di tubuhnya tidak bisa tidak mandek. Tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan ada sedikit kelembapan di dalam dirinya, mata yang cantik. Tabrakan, mereka berdua tertawa, tetapi Gong Suan yang jahat masih menembaki mereka dengan aura yang kuat. Bang bang bang, Xiaoyan melambai dengan santai, dan tepat di atas lengannya, pemandangan lingkaran cahaya lembut seperti gelombang air benar-benar menutupi seluruh langit. Ini adalah markasnya, Xiaoyan tidak akan membiarkan momen apapun. Kekuatan pertahanan yang mengerikan dari pola dominasi, langsung menelan Gong Suan yang jahat, dan seluruh langit telah kembali tenang. Oke, kalau begitu serahkan padaku. Seluruh tubuh Xiaoyan muncul langsung dari kehampaan, telapak tangannya perlahan ditarik, dan dia tidak bisa membantu tetapi dengan harum mendekati orang cantik di depannya. Orang-orang yang berani, beraninya kamu meremehkan Yang Mulia Ratu, kamu tidak dapat menemukan kematian. Saat serangan mengerikan dari langit jatuh, gerakan Xiaoyan yang hampir seperti nakal membuat semua orang kuat yang hadir tercengang. Siapa Yang Mulia Ratu Medusa? Itu adalah tuan sebenarnya dari seluruh benua Xuanling. Pria ini berani bersikap sembrono. Ketika dia berakhir, dia mungkin akan diburu sampai mati oleh bawahan yang dikelilingi oleh Ratu Medusa. Melihat sosok kurus di samping Yang Mulia Ratu Medusa, pengawal Medusa dan semua orang kepercayaan rakyat ular, dia tidak bisa menahan raungan. Suara memekakkan telinga cukup untuk dengan mudah mengguncang 9 surga, tetapi orang-orang ini jelas baru setelah Xiaoyan pergi Jin, jadi masuk akal untuk tidak mengenal Xiaoyan. Xiaoyan. Setelah beberapa saat, ki pertempuran Ventian meroket, dan dia tiba-tiba mengusir iblis jahat yang bertarung dengannya. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak basah, dan dia kehilangan suaranya. Orang lain tidak dapat mengenali orang ini, tetapi Ventian tidak akan mengakuinya. Dan seorang eksekutif tingkat tinggi yang akrab melihat sosok kurus di depannya, dan segera merasa sedikit lega dengan dia di sekitar. Saya khawatir pertempuran ini akan cukup mudah. Dia sangat kuat, setidaknya dewa pertarungan bintang 6. Cailin, seperti seorang putri kecil, berbaring diam di pelukan Xiaoyan, menikmati momen yang agak hangat ini, dan berkata, "Jangan khawatir,
saingan lama. Ying, kamu membawa orang kuat lainnya untuk sepenuhnya menghapus semua hal jahat yang menyerang benua Xuanling kita. Ingat untuk tidak melepaskan hal jahat apapun. Dengan enggan melepaskannya warna timbangan, Xiaoyan melihat ke arah permaisuri iblis beracun lagi. Begitu suara Xiaoyan jatuh, aura tirani muncul dari saluran ruang angkasa tertentu di bawah, dan kekuatan orang-orang itu tidak berbeda dengan iblis tirani ini. Orang ini telah tumbuh banyak sekarang. Melihat lusinan pria kuat yang tiba-tiba muncul, dengan rapi menjerat iblis kuat di depannya, pikiran sekte super semuanya lega. Selanjutnya, mari kita lihat baik-baik penampilan anak ini. Untuk sementara, Fen Tian, Master Sekte dari Sekte Racun, Master Lembah-Lembah Bunga, dan yang lainnya semua diam-diam merangkak ke samping. Setelah semua, kekuatan mereka sangat terbatas. Anda tidak mati, Anda benar-benar memiliki nasib yang hebat. Permaisuri iblis dari racun Brachers berbicara perlahan, suaranya sangat berat. Jelas, bahkan kekuatan Xiaoyan di tingkat bintang 5 abadi pertempuran masih dibuat dia merasa sangat tirani. Tekanan, belum lagi tingkat keberadaan tertinggi pada Xiaoyan di penjara penindasan iblis sebelumnya. Tuan pemakan jiwa, jangan khawatir, Guru, mereka telah mengakhiri alam hantu dan kembali ke alam yang melahap jiwa, tetapi pertempuran abadi bintang 6 saja tidak cukup bagi Guru untuk melakukannya. Kali ini, aku akan benar-benar meninggalkanmu di sini selamanya. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Xiaoyan dan Dusa Demon berdiri diam di awan, dan paksaan serta aura yang mempesona perlahan muncul. Mendengus. Petik 2. Untuk menggunakan kata-kata manusia Anda, apakah Anda takut angin akan meniup lidah Anda? Petik 2. Bukankah kekuatan sempurna dari bintang 6 yang bermartabat ini, sebanding dengan kekuatan abadi yang bertarung dengan bintang 5 di distrikmu? Setelah beberapa saat hening, Ratu Iblis dari kuil racun membuka mulutnya dan berkata, sejak akhir penjara penindasan iblis, dia telah kembali ke klan jahat di luar wilayah dan telah digunakan kembali di Du, dan bahkan beberapa raja pembangkit tenaga listrik tingkat meningkatkan kekuatannya. Segera, dia ditugaskan untuk pergi ke benua Xuanling untuk menangkap Medusa dan lain-lain untuk menyandera Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan lemah, berita tentang keberadaan banyak api suci di tubuhnya telah samar-samar terpapar ke mata suku-suku jahat di luar wilayah itu. Jadi suku-suku jahat di luar wilayah demi rencana besar mereka yang telah lama direncanakan. Tentu saja mereka tidak akan memelihara harimau, belum lagi jatuhnya banyak ras jahat adalah kurang lebih terkait dengan Xiaoyan. Kalau begitu cobalah. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berkata perlahan. Kekuatannya sudah mencapai tahap akhir dari 5-star Fighting Immortal, tetapi karena kebangkitan Mu Yingying dikurangi menjadi tahap tengah dari 5-star Fighting Immortal, dia bahkan kehilangan Acachia, tetapi kekuatan tempur Xiaoyan adalah saat ini tidak seperti dulu, dan dengan tambahan banyak cara di tangan, menghadapi permaisuri iblis kuil racun bintang 6 yang sempurna, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Titik tanda seru. Petik 2, lihat triknya, permaisuri iblis kuil racun tidak ragu-ragu, pakaian merah melayang, dan energi merah perlahan muncul dari bawah pakaian merah. Bahkan setelah energi ini muncul, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi mendung, seolah-olah pemandangan berdarah di akhir dunia perlahan muncul, menyebabkan orang panik. Itu hanya trik kecil, jangan panik. Mata Xiaoyan menjadi dalam, dan penguasa kuno api abadi muncul di belakangnya, menatap permaisuri iblis beracun dan berkata, Xiaoyan, masa depan ini tidak seperti dulu. Karena kamu bersikeras mencari kematian hari ini, maka ini setelah itu akan melengkapi Anda sepenuhnya. Petik 2. 1000 iblis abis. Mendengus dingin, raungan keras menyebar. Bang bang bang. Saat permaisuri iblis dari racun Brachers meraung seperti ini, awan darah tak berujung memenuhi langit luas Xuantian San tiba-tiba, dan di awan darah itu, sebenarnya ada hantu berwarna darah yang berisi satu demi satu. Ekspresi hantu-hantu itu sangat menyakitkan, ada keengganan, kebencian, dan kejahatan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua menginginkan darah dan kulit manusia. Qi Cheng Qi, awan darah dan moyuan yang begitu jahat di langit perlahan-lahan muncul, dan orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya di hari-hari Xuantian, depresi yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka pada waktu itu. Mereka meletakkan semua tindakan di tangan mereka, matanya dipasang pada tubuh kurus dari permaisuri iblis racun jahat dan Xiaoyan yang sedang mandi di langit. Pada saat ini, tubuh kurus Xiaoyan dan tubuh permaisuri iblis beracun yang dikelilingi oleh tubuh jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak diragukan lagi membentuk kontras yang tajam.
Apakah dia akan menang? Pada saat ini, kediaman Sekte Racun, Paviliun Fenxiang, Lembah Wanhua dan beberapa teman akrab Xiaoyan di masa lalu perlahan menatap langit yang dikelilingi oleh jurang setan berwarna merah darah, dan tidak bisa tidak membantu tetapi bergumam sedikit. Yang terkepal, tampaknya ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan dan menghiburnya dengan senyuman. Bambu ember bambu tua, kalau begitu kita akan menunggu kembalinya rajanya. Setelah beberapa saat, Ling Xuan dan yang lainnya di Paviliun Fenxiang juga diam-diam menatap Xiaoyan di langit. Kekuatan yang telah lama hilang. Aku sibuk mengucapkan selamat tinggal pada awalnya, tapi sekarang. Terima percobaannya, ayo, Ember Rock Soul Fire. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar, dan penguasa kuno dari api abadi ada di tangannya. Baru kali ini, dengan berkah dari api suci 4 warna kuning, penguasa kuno api yang berbeda telah menjadi cerah, dan bahkan pita aneh telah muncul. Kekuatan yang terkandung dalam pita ini jauh dari itu sebanding pada awalnya jelas, penguasa kuno api yang berbeda ini bukan hanya keterampilan bertarung yang diringkas oleh api yang berbeda, tampaknya ada rahasia yang lebih besar, menunggu Xiaoyan untuk menjelajah. Penguasa meledak, tanpa tindakan apapun, dia hanya menggenggam penguasa kuno dari api yang berbeda, dan segera menggunakan kekuatan api jiwa batu ember untuk menebas permaisuri iblis beracun. Crash! Serangan yang tampaknya tidak efektif itu mengandung kekuatan suci untuk memurnikan jiwa, dan segera menebas lubang besar puluhan meter melintasi dimen abis berwarna darah. Iblis memakan 1000 jiwa. Melihat api kuning aneh di tubuh Xiaoyan, mata indah di bawah topi permaisuri iblis beracun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berani ragu, mengangkat telapak tangannya, dan bahkan di belakang punggungnya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya di dimen abis diproyeksikan ke arah Xiaoyan. Ketika dia berada di penjara penindas iblis, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan Xiaoyan telah melonjak ke tingkat yang membuatnya takut, menjadi orang kepercayaan mereka. Bang bang bang, Scarlet Mo Yuan didorong seperti ini oleh Demon Empress of Poison Sa, dan segera membawa aura jahat yang tak terbendung, seolah-olah langit runtuh, dan menembak ke arah Xiaoyan. Bagus, transformasi ketiga Dewa Naga, menelan api. Ledakan panas, melihat Mo Yuan yang sangat jahat, Xiaoyan tidak takut dan tersenyum ringan. Untuk sesaat, kekuatan tubuh Xiaoyan meningkat pesat, sisik di lengannya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, kecepatannya meroket, yang paling penting, kekuatannya tiba-tiba meningkat dari tahap tengah 5-star fighting immortal ke tahap tengah dari 6 bintang pertarungan abadi. Api jiwa batu ember di bawah perpaduan api suci 4 warna, ditambah dengan peningkatan teknik api menelan, benar-benar membuat kekuatan Xiaoyan meroket dengan seluruh peringkat dalam waktu singkat. 4 jari di langit, 1 jari memanggil langit, 2 jari memecahkan langit, 3 jari menghancurkan gunung dan sungai. 4 jari menembus langit. Melihat jurang ajaib berwarna darah semakin dekat, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. 4 jari yang menusuk langsung menembaknya, dan kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah melenyapkan makhluk abadi bintang 5. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa itu jelas tidak cukup untuk sepenuhnya memecahkan Ratu Iblis Kuil Racun bintang 6 yang sempurna dengan menyerang. Bagaimanapun, 4 jari langit dan 3 tinju keberuntungan sekarang dikuasai oleh Xiaoyan, dan dia bahkan sedikit tidak berdaya. Bang bang bang, 4 jari ganas baru saja muncul, dan segera memblokir kedatangan iblis berwarna darah untuk sementara waktu, dan segera hancur. Wilayah api Acachia, reinkarnasi kemarahan Buddha dalam keadaan 4 warna. Saat keempat jarinya menghilang sepenuhnya, seluruh langit sepenuhnya diselimuti oleh sentuhan energi api merah muda yang sangat panas, dan bahkan Xiaoyan diam-diam berdiri di atas wilayah di antara mereka. Di telapak tangan, biji teratai 4 warna bersujud dengan lembut, tetapi ada fluktuasi yang berdebar kencang pada mereka. Tidak bagus. Melihat adegan ini, wajah permaisuri iblis beracun akhirnya benar-benar tergerak. Karena dari teratai api 4 warna yang tidak mencolok, dia mencium bau gelombang destruktif yang sangat dekat dengan kematian. Sudah terlambat, mari kita tinggal di sini sepenuhnya. Melihat bahwa permaisuri racun Brahma sangat putus asa, dia bahkan melepaskan dukungan dan kendali Mo Yuan, dan melarikan diri keluar dunia seolah-olah dia melarikan diri, melambai, dan dengan mudah sepenuhnya memperkuat kekosongan di depannya, dan biji teratai yang indah di tangannya diproyeksikan pergi.
Pada saat ini, permaisuri iblis dari kuil racun baru tahu mengapa Xiaoyan diperhatikan oleh kekuatan besar klan jahat, tapi sayangnya dia tidak tahu bahwa Xiaoyan telah menguasai begitu banyak keterampilan bertarung yang mengerikan dari fusi api suci, selain itu akan diberikan kepadanya. Bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan menyerang benua Xuanling dengan kekuatan klan jahat asing. Ini benar-benar langkah yang salah, langkah demi langkah, ledakan. Riak kehancuran seperti mata air, terus-menerus meresap dari medan api penyakit cinta merah muda, dengan karakteristik medan api penyakit cinta. Itu melemahkan kekuatan musuh dengan 1 bintang dan memperkuat kekuatannya sendiri. Sekarang permaisuri iblis beracun hanya 1 bintang. Pada tahap akhir dari Six Star Fighting Immortal, kekuatan Xiaoyan juga tirani, dan juga pada tahap akhir dari Six Star Fighting Immortal, jadi Xiaoyan telah menjadi tak tertandingi untuk sementara waktu. Dengan suara, ketika teratai api 4 warna menyentuh permaisuri iblis kuil racun, ekspresi Ratu Iblis kuil racun menjadi gelap, dan alat-alat jahat di tangannya sedang digunakan. Boom! Di hadapan lotus api-api suci mematikan Xiaoyan, energi iblis hijau yang mengerikan muncul dari tubuh permaisuri iblis beracun, dan tepat di atas telapak tangan, aura iblis perak diperbesar olehnya dalam sekejap. Lonceng iblis beracun berubah menjadi selubung besar energi iblis, benar-benar membungkus tubuh Ratu Iblis beracun, perlahan-lahan mengisolasi lotus api yang menolak kehancuran Xiaoyan. Permaisuri iblis rem racun berkata dengan suara yang dalam, wajahnya sangat jelek, dan dia benar-benar berada di tangan orang ini 2 kali. Jangan khawatir, itu hanya 3 hal, kamu tidak memiliki kesempatan. Melihat ini, Xiaoyan tidak terlihat terkejut, dan berkata perlahan. Lonceng iblis beracun, ledakan. Dengan panggilan lembut, tudung energi sihir di seluruh tubuh tiba-tiba menyusut, dan itu akan meledak dalam sekejap. Jika dibiarkan meledak, belum lagi area belaka, bahkan seluruh Xuan Santian akan menjadi terpengaruh. Prasasti inti. Petik 2. Beri aku seikat. Melihat bagaimana permaisuri iblis dari kuil racun begitu putus asa, prasasti inti dari gerakan ilahi di kedalaman pil Nigong di tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Itu langsung didasarkan pada Acachia Flame Domain, dan sebuah prasasti diberkati, dengan 40.000 prasasti inti. Formasi api menyebar. Formasi tidak hanya berisi kekuatan api suci, tetapi juga kekuatan penjara khusus ditambahkan oleh Xiaoyan. Gulu, bagaimana mungkin? Melihat cara Xiaoyan yang tak tertahankan, tudung iblis di sekitar Poison Demon Empress tiba-tiba menyusut, dan hanya berukuran beberapa puluh meter dalam sekejap. Setelah dibungkus oleh formasi api dan Acachia Flame Domain, dia tidak punya tempat untuk pergi. Dapat dikembalikan. Tentu saja, formasi dan kultivasi kekuatan jiwa tidak dapat ditinggalkan. Xiaoyan tersenyum puas, tetapi kali ini, meskipun pertempuran ki dan kekuatan jiwa telah sangat meningkat selama perjalanan ke dunia hantu ini, dia masih memiliki masalah dengan metode pertempuran dan serangan jiwanya sendiri. Dengan kata lain, peningkatannya cukup kecil, dan bahkan master formasi pertempuran dan teknologi pemurnian belum digunakan untuk waktu yang lama. Tampaknya mereka harus menemukan waktu untuk menebus ini bersama-sama. Jika kamu ingin aku mati, jangan pikirkan itu lebih baik. Putuslah permaisuri ini. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, permaisuri iblis dusa membeku, dan segera mencoba meledakkan dirinya sendiri. Petik 2. Petik 2. Apa yang terjadi? Tepat ketika dia akan meledakkan dirinya sendiri, dia menemukan bahwa kekuatan jahat di tubuhnya dikelilingi oleh Acachia Flame Domain dan Flame Array, dan dia tidak bisa menggunakannya. Jangan buang energimu, terima sanksinya dengan baik, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dia sudah lama berharap bahwa orang ini akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, jadi dia menambahkan kekuatan khusus pada prasasti inti, sehingga membatasi penghancuran diri. Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki beberapa hal yang harus dia tanyakan pada permaisuri racun iblis. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, aku harap kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Di ruang di mana hanya ada mereka berdua, Xiaoyan tidak malu dan berkata langsung. Kamu sedang bermimpi. Permaisuri iblis dusa meraung dengan wajah mengerikan, dan ada jejak samar yang sangat jahat di dahinya di bawah topinya, yang diam-diam muncul. Apakah kamu telah ditanam dengan pola jahat? Bahkan jika itu adalah peristiwa yang berumur pendek, itu tidak luput dari deteksi Xiaoyan, dan dia tiba-tiba tidak dapat menggelengkan kepalanya.
Ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara ras jahat asing, dan setiap kali pembangkit tenaga listrik teratas memberitahu bawahan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka secara pribadi akan menanam tanda jahat pada mereka, sehingga bahkan jika tugas itu gagal, mereka tidak akan mengungkapkan berita apapun. Jiwa. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, lantai 3 istana spiritual bagian dalam di alam jiwa di dalam tubuh meledak dengan sinar cahaya yang terang, dan segera avatar jiwa, Xiao Lei tiba-tiba muncul. Aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dia membutuhkan banyak informasi tentang klan jahat asing dan beberapa hal, dan status Poison Demon Queen di antara klan jahat asing tidak rendah. Lei memasuki pikirannya dan mencari informasi yang berguna. Xiao Lei mengangguk ringan, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, melesat langsung ke tubuh permaisuri iblis beracun. Boom! Dengan suara, sosok Xiao Lei benar-benar terhalang oleh garis hitam pekat di dahi permaisuri iblis beracun, dan bahkan Xiao Lei tidak dapat mendukung garis jahat di level itu untuk sementara waktu. Serahkan padaku, kekuatan api suci. Melihat pola yang sangat jahat ini, tekanan Xiao Yan berlipat ganda, dan api jiwa batu kuning di bawah perpaduan api suci 4 warna ternyata hanya memiliki jejak gengsi. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa pencipta pola hitam pekat ini mungkin memiliki kekuatan paling rendah. Samsara, ini adalah jenis pembangkit tenaga listrik tertinggi ras jahat ekstrateritorial yang telah benar-benar melangkah ke tingkat reinkarnasi ke-9. Kalau tidak, Xiao Yan, yang memiliki 4 api suci, tidak bisa dibuat seperti musuh besar. Retak, dengan suara, pola hitam pekat itu tidak bertahan lama, tetapi itu benar-benar hancur dan menghilang dengan segera. Xiao Lei juga berubah menjadi meteor dan melompat ke dalamnya. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa menit, sosok Xiao Lei muncul. Pertemuan para raja, apa sebenarnya yang direncanakan klan jahat ekstrateritorial ini? Setelah beberapa saat Xiao Lei menyelidiki ingatannya, Xiao Yan tiba-tiba mengetahui berita langka. Jelas, pertemuan raja-raja ini mungkin adalah peristiwa nyata dari seluruh klan jahat ekstrateritorial, dan Xiao Yan selalu memiliki firasat bahwa tampaknya klan jahat ekstrateritorial akan memiliki langkah besar dalam waktu dekat, tetapi tidak banyak yang berguna. Informasi dalam eksplorasi memori ini, jelas status permaisuri iblis kuil racun jauh dari menyentuh inti klan jahat di luar dunia, tetapi di bagian pertama ingatannya, Ratu Iblis Kuil Racun yang membunuh sangat jahat membuat Xiao Yan sangat membencinya. Lupakan, ayo hancurkan seperti ini. Melihat Poison Demon Empress yang sedang koma, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Api suci ember yang menyilaukan menyebar tiba-tiba, dan dengan mudah membakarnya sepenuhnya, sementara Poison Demon yang bermartabat setelah itu juga benar-benar jatuh di sini. Pada saat yang sama, di luar dunia dakian yang jauh, di gunung yang jahat. Kaca, dengan suara, batu giok gelap tiba-tiba pecah, dan di atas batu giok, 4 karakter permaisuri iblis kawat gigi racun sangat mencolok. Permaisuri iblis dari kuil racun, apakah masih turun? Melihat pecahan batu giok yang berubah menjadi bubuk di telapak tangan, masa udara hitam di atas gunung bergumam. Tuan Setan Kegelapan, Tuan Setan Cahaya memimpin semua penjaga iblis di bawahnya, membunuh beberapa wilayah penting kita, dan segera mengkhianati ras jahat dari luar wilayah itu. Jika kita membiarkannya, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Setelah beberapa saat, Zaidu bayangan hitam muncul dari kehampaan, dan segera berkata dengan hormat. 3 raja tingkat hitam dikirim, dan iblis cahaya harus dibawa kembali. Juga, kirim seseorang untuk memperhatikan kekuatan di tahta suci dunia manusia. Ya, tuanku, suara itu jatuh, dan bayangan itu segera menghilang, dan seluruh kejahatan tanah, atmosfer jahat, seperti adegan akhir. Iblis cahaya, kamulah yang memohon padaku untuk secara sukarela jatuh ke dalam jurang, dan sekarang kamu ingin disukai oleh dunia seperti malaikat agung. Di mana kamu meletakkan iblis kegelapanku? Kembali tenang. Hanya saja yang disebut iblis kegelapan ini, dengan kekuatan seperti itu, mungkin berdiri di antara jajaran teratas dari seluruh ras jahat asing. Wah! Sejak Xiao Yan menggunakan domain untuk memasukkan permaisuri iblis dari kuil racun, langit Suan Santian telah kembali normal, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah dalam hal ini. Bang bang bang, untuk sementara, dunia luar tidak memiliki kepemimpinan permaisuri iblis dari kuil racun.
Selain masuknya para dewa pertempuran bintang 4 dan bintang 5 Sekte Wan Huo secara tiba-tiba, situasi pertempuran telah menjadi tanpa ketegangan sedikitpun. Petik 2. Suster Cailin, apakah kamu baik-baik saja? Saat pertempuran antara yang baik dan yang jahat perlahan berakhir di langit, sosok yang agak lucu datang dengan lembut di belakang Cailin dan tersenyum manis. Kamu gadis. Melihat orang cantik di depannya, Cailin juga tersenyum. Cailin tahu perasaan Mu Yingying terhadap Xiaoyan, tapi sayangnya Xiaoyan terus kabur karena dirinya dan Suner, tapi pada akhirnya, Mu Yingying mengorbankan Fang Fang, membuat Xiaoyan menyadari segalanya. Sekarang dia telah kembali dari perjalanan ke dunia hantu, kebangkitan Mu Yingying sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Xiaoyan adalah orang yang baik dan benar, dan itu juga membuktikan bahwa pemahaman Cailin tentang Xiaoyan tidak berubah. Tidak apa-apa, istirahatlah dan tunggu kemenangannya kembali. Telapak tangan Cailin perlahan melayang, memegang tangan giok ramping Mu Yingying, berdiri bersama di langit, dan Mu Yingying juga perlahan tersenyum karena adegan ini, tampaknya keduanya telah mencapai beberapa koneksi pada saat ini. Petik 2, ada 3.700 orang jahat, semuanya dipenggal, dan tidak ada yang lolos. Setelah beberapa saat, lusinan orang dari Huoyi dan beberapa pejabat tinggi dari Suan Santian datang ke Ratu Medusa dan berkata dengan lembut. Jelas, setelah pertempuran tadi, mereka dapat memahami bahwa meskipun wanita yang tampaknya glamor ini berkata, itu hanya kekuatannya, dari pertarungan abadi bintang 5, tetapi aura ganas yang terkandung dalam tubuh tidak dimiliki oleh pertarungan abadi bintang 6. Petik 2, Huas Nake, bawa kalian semua untuk istirahat yang baik. Cailin dengan sopan tersenyum pada kelompok Huoyi. Terima kasih Ratu. Huoyi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan perlahan berjalan menuju habitat Suan Santian. Selebihnya, mereka tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Master Pavilion, silakan kembali. Petik 2, tim pengawal, bersihkan tempat kejadian, dan kirim penjaga lain untuk memeriksa formasi perlindungan Suan Santian dan fasilitas yang rusak. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Sejak perintah tertib dikeluarkan dari mulut Cailin, banyak orang di belakang mereka mengangguk dan mengikutinya. Bang bang bang, di seluruh langit, hanya ada Cailin dan Mu Yingying. Setelah beberapa saat, retakan besar tiba-tiba terbuka di langit, dan tubuh Xiaoyan segera muncul. Huhu, aku akhirnya kembali. Melihat dua wanita di depannya dalam keadaan damai, dan tidak ada bahaya dalam bagian Suan Tian-Tian ini, yang mengandung perasaan kuat, Xiaoyan tersenyum perlahan. Ayo pergi, kembali dulu, dan buat rencana jangka panjang. Cailin dan Mu Yingying tersenyum manis padanya, dan segera pergi tanpa menunggu Xiaoyan menghadapi gunung roh misterius. Cek, hanya dalam waktu sesingkat itu untuk mencapai konsensus. Haruskah aku tidur di gudang kayu? Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu mengikuti. Di akhir perang, semua orang jahat yang menyerang benua Xuanling, termasuk permaisuri iblis dari kuil racun, semuanya terbunuh, dan Suan Santian juga menjadi tirani karena Xiaoyan membawa orang-orang kuat dari 10.000 sekte api, dan sejumlah besar orang menjadi tirani. Dikelilingi oleh gunung Xuanling, para penjaga di sini tidak dapat dilewati, seperti kompleks istana, yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Gunung Xuanling, di puncak gunung. Gunung roh misterius awalnya adalah gunung besar. Beberapa istana berbentuk ular muncul di atasnya, yang memicu keagungannya. Di atas gunung ini, patung besar Xiaoyan setinggi ratusan meter berdiri dengan tenang, dan jalan yang tak terhitung jumlahnya di luar istana semua terhubung. Pergi ke puncak gunung untuk beribadah. Patung ini sangat halus dan sedikit melengkung. Pada saat ini, seorang pria dan dua kianying berjalan perlahan di tangga, melihat patung besar di depan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tentu saja, ini dari Penatuasu. Saat dia berbicara, Qian Ying, yang cukup tinggi, tersenyum. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Lao dan Yan Qi. Xiaoyan juga bertanya-tanya setelah mendengar ini. Ada banyak murid Suan Tianshan, setelah kamu pergi, banyak dari mereka kembali dan pergi dari sini, termasuk Mu Feng, Qin Xin dan lainnya, tetapi orang kuat seperti Zhu Lao masih menjaga dupa yang menyala. Pavilion, untuk terus mengembangkan bakat untuk benua Xuanling kita. Adapun senior Yan Qi, dia baru saja pergi ke pengasingan belum lama ini, mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk menembus penghalang Dou Xian bintang 4.
Sosok-sosok yang familiar terus muncul dari mulut Cailin, Xiao Yan dan Mu Yingying. Dia mendengarkan dengan tenang. Ngomong-ngomong, di mana Yueru? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba bertanya setelah mendengar situasi para mitra dan guru ini. Saya ingat bahwa ketika dia bertarung melawan Kaisar Xuanling, Yueru banyak membantunya, mengapa dia tidak melihatnya kali ini? Yueru, karena kamu pergi dengan tergesa-gesa setelah bencana. Di benua Xuanling, Yueru telah menghilang. Aku bertanya pada tuannya secara diam-diam, dan sepertinya dia memasuki dunia abadi. Kailin berkata dengan susah payah, dan ekspresinya sedikit suram. Dunia abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Meskipun ada beberapa manusia kuat di dunia abadi, mereka semua kuat di antara yang kuat tanpa kecuali. Lupakan saja, kuharap dia baik-baik saja. Kirim seseorang ke ujung benua Xuanling untuk mengurus keluarga King Cheng Yue. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera memimpin, menuju puncak gunung. Di puncak gunung Xuanling, ini adalah istana yang cukup sunyi. Istana itu cukup sunyi, dan medannya sangat luas. Langit dan bumi kaya akan energi spiritual. Biasanya, itu pada dasarnya adalah tempat peristirahatan bagi Cailin. Sekarang Mu Yingying dan Xiao Yan mereka juga tinggal bersama dan masuk, dan itu sangat menyenangkan. Di taman belakang manor, di kolam dan pavilion. Sekarang semua pasukan di benua Xuanling telah sepenuhnya menyerah kepada kami selama waktu Anda pergi. Di antara mereka, banyak guru dari divisi Anda telah berkontribusi besar. Di pavilion, Cailin sedang duduk di kursi yang bermartabat. Mu Yingying cukup menyenangkan, duduk di futon, membelai piano giok, dan dia terlihat seperti seorang wanita. Saya juga membawa kembali ribuan elit dari dunia hantu. Orang-orang ini semua lahir dan mati, dan mereka dapat dipercaya, dan kekuatan mereka pada dasarnya berada pada peringkat dewa berjuang. Dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan dari benua Xuanling hari ini, mereka masih perlu dipercaya. Banyak tirani. Xiao Yan juga tahu apa maksud Cailin, dan segera membuka mulutnya sedikit. Kekuatan lain tidak perlu khawatir, semua sekte super di Xuan Santian benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, kami memiliki banyak orang baik baru dari orang ular, kali ini harus dapat membantu Anda. Cailin Wit sedikit tersenyum, katanya, jelas selama tahun-tahun ketika Xiao Yan pergi, dia tidak bersantai sejenak, dan baru saja sepenuhnya menguasai benua Xuanling. Saya khawatir hanya dia yang tahu kesulitan yang terlibat. Namun, Cailin pada dasarnya acuh tak acuh dan tentu saja tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan mudah. Sekarang Xiao Yan telah kembali, dia secara alami dapat mundur ke latar belakang secara perlahan, dan dia bisa menjadi sedikit malas. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ketika aku membangun tempat ini menjadi tempat perlindungan, aku akan turun dan mengambilnya. Xiao Yan menatap Cailin dengan lembut, dan kekhawatiran dalam kata-katanya terlihat jelas. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut, dan dia berkata dengan suara sengau. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah beberapa saat, Cailin dan Mu Yingying bertanya pada Xiao Yan bersamaan seolah-olah mereka telah bernegosiasi sebelumnya. 3. Perubahan, cuaca telah berubah, semua orang ingat untuk tetap hangat. 10. Ribu sekte api telah berubah menjadi 1000 orang, bukan 10.000 orang, beberapa perubahan kecil, jadi selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Suara Cailin dan Mu Yingying seperti suara langit, perlahan-lahan mengguncang setiap inci sel Xiao Yan. Kata-kata ini bukan pertanyaan untuk dirinya sendiri, melainkan Xiao Yan sendiri yang mempertanyakan dirinya sendiri. Tangan, seperempat dari benua Xuanling benua Doudi telah sepenuhnya menyerah ke tangannya sendiri. Tetapi itu juga merupakan kekuatan yang cukup kuat. Tetapi Suner belum menemukannya, dan misteri keluarga Xiao belum terpecahkan. Selanjutnya, Xiao apa yang harus Yan lakukan? Jangan terlalu menekan diri sendiri, apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda. Dan, Suner baik-baik saja, dia seharusnya berada di antara suku kuno benua Douyun sekarang, dan kemudian pergi untuk menemukannya setelah prosesnya selesai. Sepertinya dia bisa melihat kekhawatiran Xiao Yan, kata Cailin dengan tenang. Jelas, ketika dia memerintah benua Xuanling, Cailin juga mengirim banyak pengintai untuk menanyakan informasi tersebut, dan menemukan posisi Cailin dan Gu Yuan. Zhu Kun, untuk sementara, dia tidak memiliki petunjuk.
Petik 2. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang lebih baik memanfaatkan waktu ini, untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini dan membentuk yang baru. Setelah Sun Qi, Xiao Yan juga membuat beberapa keputusan penting, dan berkata perlahan, ketika Xiao Yan mengatakan kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Hehe, kalian, aku akan menunggu kalimatmu, bicara. Begitu suara Xiao Yan jatuh, kekosongan di paviliun di Manor bergetar, dan sosok-sosok yang dikenal muncul satu demi satu. Master Paviliun Fenxiang Paviliun, Master Sekte Racun, Master Lembah Kedokteran. Kalian, melihat sosok yang akrab di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Lusinan orang yang baru saja muncul adalah pikiran sebenarnya dari negara adidaya Suantian. Orang-orang ini mungkin tidak sekuat Xiao Yan, tetapi mereka semua adalah penguasa sejati dari satu kekuatan. Setiap gerakan kekuatan di belakang mereka ditentukan oleh mereka. Jelas, jika Xiao Yan ingin membentuk kekuatan baru, orang-orang ini harus mengangguk sendiri. Menyalahkan. Pada saat ini, Master of Medicine Valley menatap Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata, jelas mereka telah masuk ke sini sejak akhir pertempuran, niat ini jelas merupakan langkah Cailin. Meskipun kekuatan orang ini hanya dosian kesempurnaan bintang 2, tetapi kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng menunjukkan statusnya, belum lagi dia adalah alkemis nomor 1 asli di Suantian. Dia secara alami memiliki kesombongan, tetapi bahkan jika dengan cara ini, saat menghadapi Xiao Yan, ada juga perasaan tidak berdaya. Hehe, kalian semua adalah senior Xiao Yan, bagaimana mungkin para junior menyalahkan kalian? Semuanya, tolong. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi darah hangat perlahan naik di tubuhnya, sepertinya dia tidak merasakan hal ini untuk waktu yang lama. Apalagi, mereka juga menatap Cailin dan tersenyum. Jelas, tindakan Cailin menghemat banyak waktu untuk Xiao Yan. Setelah istirahat, di Aula Manor, Tuan Xiao Yan sangat kuat sekarang, dan meskipun hanya ada 1000 kekuatan elit di tangannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh benua Xuanling kita. Jadi orang tua ini memiliki permintaan yang tidak baik. Fen Tian memimpin, perlahan dia membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan adalah murid Paviliun Fenxiang, dan sebagai pemilik paviliun, dia secara alami bersedia menjadi pemimpin untuk menghaluskan beberapa rintangan baginya. Tuan Paviliun, tolong beritahu saya. Xiao Yan juga tertawa di dalam hatinya. Jelas, meskipun sebagian besar dari lusinan orang di depannya setuju dengannya, masih ada sejumlah kecil orang yang khawatir. Kata-kata Fen Tian adalah secara alami membangun momentum untuk dirinya sendiri. Gabungkan semua kekuatan di benua Xuanling untuk membentuk kekuatan baru. Suara Fen Tian perlahan keluar, mengguncang hati semua orang yang hadir. Fen Paviliun Master berkata demikian, apakah ini sudah berakhir? Suantian-tian adalah tanah yang sangat subur, dan tidak ada beberapa makhluk abadi yang kuat. Meskipun Tuan Xiao Yan masih muda dan menjanjikan, masih terlalu banyak untuk mengintegrasikan semua kekuatan. Terlalu muda dan naif. Dan bahkan jika Anda mundur selangkah dan berkata, siapa yang harus menjadi manajer setelah integrasi? Untuk sementara, ada beberapa suara halus di antara kerumunan. Hei, tidakkah kamu ingin menjadi murahan dan menjadi baik? Pertempuran beberapa hari yang lalu, jika Tuan Xiao Yan memimpin para elit untuk tiba tepat waktu, di mana akan ada sekte super mereka sendiri. Ini bukan Tuan Xiao Yan, kalian semua yang melakukannya sekarang mungkin sudah jatuh sepenuhnya. Fen Tian tersenyum diam-diam. Paviliun Fen Tian berkata sangat banyak, tapi hal-hal penting seperti itu perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Beberapa tokoh bergumam. Semuanya, tolong. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tidak bergerak terlalu banyak, dan duduk dengan lembut. Batuk-batuk, kalian berdua adalah keluarga, mandiri dan bertindak sendiri, itu terlalu berlebihan. Melihat Fen Tian dan Xiao Yan bernyanyi bersama seperti ini, wajah tua guru lembah Yaogu tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Master of Medicine Valley, menurutmu apa yang bagus? Fen Tian tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum. Sekarang situasi sedang berjalan dan hati rakyat pergi, hanya masalah waktu sebelum pembentukan kekuatan, hanya bagaimana penguasa dan kekuatan mereka masing-masing setelah pembentukan kekuatan, yang telah menjadi perhatian orang-orang ini. Patriarkmu, Master Sekte Dao, tujuan kunjungan kami hari ini sangat jelas. Jika kalian berdua memiliki masalah,
kalian dapat langsung menyebutkannya kepada Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan seharusnya tidak mempermalukanmu, dan yang lainnya, kekuatan tidak boleh terlalu banyak. Masalah besar. Yao Gu Valley Master perlahan menoleh dan berkata kepada seorang pria dan seorang wanita di antara lusinan orang. Di antara orang-orang, hampir konsensus telah tercapai, hampir setengah dari mereka mendukung Xiaoyan, beberapa orang tidak setuju, dan beberapa tetap netral. Hehe, Master of Medicine Valley, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan bagi kami. Bagaimanapun, kami adalah junior, tetapi mengintegrasikan kekuatan untuk membentuk kekuatan baru akan menghancurkan fondasi leluhur kami, jadi. Xiaoyan tuanku, aku harap kedua kekuatan kita tidak akan setuju. Saat berbicara, mereka berdua benar-benar mulai syirik. Keluargamu, Sekte Pedang, pasukan yang baru diprakarsai dalam beberapa tahun terakhir telah secara langsung menggantikan Salomo dan Lembah Tanpa Hati dari kekuatan super asli, kata Cailin lembut. Ada sekte lain yang tidak setuju, jangan ragu untuk mengatakannya. Xiaoyan mengangguk perlahan, matanya sedikit berpaling. Lepaskan, sepertinya dia tidak disengaja, tetapi kekuatan jiwa yang agung membuat pembangkit tenaga listrik hadir dengan nyaman. Bagaimanapun, orang-orang ini pada dasarnya hanya makhluk abadi bintang 2. Untuk kekuatan jiwa seperti Xiaoyan, secara alami pencegah tak terlihat, yang paling mematikan. Tuan Xiaoyan adalah kekuatan jiwa yang mengerikan. Melihat kekuatan jiwa Xiaoyan yang menakutkan, Master of Medicine Valley tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Apa yang terjadi hari ini memang kesalahan kedua kekuatan kita. Di masa depan, kita pasti akan datang ke pintu untuk meminta maaf secara langsung. Petik 2. Kalian berdua tunggu. Karena kalian berdua bersikeras melakukan ini, Xiaoyan tidak bisa bersikap keras pada orang lain. Melihat keduanya telah mundur, Xiaoyan bangkit dengan lembut dan berkata dengan ramah. Kapan pria ini menjadi begitu baik? Mu Yingying, yang duduk diam di sampingnya, terkejut saat melihat ini. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Cailin tidak terkejut, dan berkata sedikit. Jika itu masalahnya, maka lebih baik menghormati daripada mematuhi. Setelah itu, keduanya bergerak sedikit, bersiap untuk pergi dari sini. Tabrakan. Pada saat yang sama, nyala api kuning muncul di seluruh tubuh Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, perlahan dan sepenuhnya mengelilingi seluruh aula. Tuan Xiaoyan, apa artinya ini? Seorang pria dan seorang dewi tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak masuk akal, karena kalian berdua tidak setuju, maka mari kita tinggalkan benua Xuanling dengan sekte masing-masing dalam beberapa hari terakhir. Suara lembut Xiaoyan mengandung peringatan yang jelas. 5-Star Fighting Immortals, Fiery Land Soul. Setelah beberapa saat, seluruh kekuatan tubuh Xiaoyan tidak menahan apapun, dan dia langsung menunjukkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.